guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin kembali akan melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Wo Are You. Dan sekarang kita mulai masuk di episode kedua. Tanpa berlama-lama, biar kalian gak penasaran, langsung aja kita melebur ke alurnya. Melanjutkan episode kemarin, saat itu Yoonbi yang mulai depresi dengan hidupnya yang penuh dengan bulian itu pun mulai menjadi hilang arah. Sampai-sampai Yoonbi mencoba mengakhiri hidupnya dengan melompat ke dalam sungai yang sangat dalam. Namun untungnya saat itu terlihat seseorang yang menyelamatkannya. Di sisi lain, sang ibu yang sangat kebingungan karena kehilangan putri satu-satunya itu pun juga mulai berusaha untuk mencarinya. Namun usahanya tersebut hanya sia-sia karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan anaknya tersebut. Hingga suatu ketika, sang ibu tiba-tiba saja mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan jika putrinya sudah ditemukan dan juga telah dirawat di rumah sakit. Seketika sang ibu langsung pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Sesampainya di sana, sang ibu terlihat sangat bahagia karena dirinya dapat kembali bertemu dengan anaknya. Namun, tanpa sang ibu sadari, ternyata seorang gadis itu bukanlah Yoonbyul, melainkan Yoonbi, kembarannya yang saat ini mulai hilang ingatan. Karena wajah mereka sangatlah mirip, sang ibu pun sama sekali tidak mencurigainya. Namun saat itu Yoonbi justru mulai menjadi kebingungan karena dia sama sekali tidak mengingat semuanya. Bahkan namanya sendiri saja pun dia tidak mengingatnya. Kemudian setelah itu sang ibu pun mulai mengurus semua biaya rumah sakit agar bisa membawa Yoonbi pulang ke rumahnya yang berada di Seoul. Namun saat sang ibu mulai pergi meninggalkannya, tiba-tiba saja Kang Soyoung juga datang ke rumah sakit dan saat itu dia melihat keberadaan Yoonbi di sana. Kang Soyoung pun langsung menghampirinya. Namun Yoonbi sama sekali tidak mengenali Kang Soyoung. Dan karena hal itu, Kang Soyoung pun mulai menjadi kesal. Seketika ia kembali membulinya. Tapi untungnya sang ibu langsung datang dan menolong Yoonbi. Sang ibu juga langsung memarahi Kang Soyoung dan dia juga berniat akan melaporkan tindakan Kang Soyoung tersebut kepada polisi. Kang Soyoung yang merasa ketakutan langsung meminta maaf dan dia juga langsung berpamitan untuk pergi. Namun saat itu Kang Soyoung mulai merasa curiga karena tiba-tiba saja Yoonbi mulai berubah dan tidak mengenalinya. Di sisi lain, terlihat Han Ji-an yang mulai merasa galau karena sikap Yoonbyul kepadanya mulai berubah. Dia pun juga kembali teringat dengan kejadian pertengkarannya dengan Yoonbyul kemarin saat sedang berada di kota Tongyong. Ternyata seorang pria yang bertengkar dengan Yoonbyul kemarin bukanlah orang asing, melainkan pria tersebut adalah Han Ji-an. Saat itu sebenarnya Han Ji-an berniat akan menepati janjinya yang dulu pernah dia ucapkan kepada Yoonbyul, yang dimana ia akan memberikan sebuah medali emas kepadanya. Namun Yoonbyul yang pikirannya sedang sangat kacau justru malah mulai bersikap kasar kepadanya. Bahkan ia juga meminta Han Ji-an untuk tidak lagi mendekatinya. Gara-gara hal itu, Han Ji-an pun mulai menjadi merasa bersalah. Kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Gong Taekwang. Saat itu, ia sedang berusaha kabur dari rumah sakit. Namun tanpa sengaja, dirinya malah bertemu dengan Yoonbi. Yang kebetulan saat itu ia juga sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Gong Tae yang melihatnya pun juga mulai menyapanya karena dia mengira jika Yoonbi adalah Yoonbyul teman satu kelasnya. Namun Yoonbi yang sedang hilang ingatan justru malah menjadi kebingungan karena dirinya tidak mengingat semuanya. Ternyata tujuan Gong Tae kabur dari rumah sakit itu hanya untuk membeli burger. Saat itu dirinya juga ditemani oleh Cha Song-jo. Di saat itulah Gong Tae mulai memberitahu Cha Song-jo jika Yoonbyul sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar sahabatnya berada di rumah sakit, Cha Song-jo pun langsung bergegas menjenguknya. Dan tak lupa Cha Song-jo juga mulai memberitahu Han Ji-an. Seketika Han Ji-an pun langsung datang dan dia juga langsung masuk ke dalam rumah sakit untuk bertemu dengan Yoonbyul. Namun saat Han Ji-an akan masuk ke dalam, dirinya justru malah bertemu dengan Yoonbi yang lupa ingatan tersebut sedang membeli minuman di sebuah kantin. Saat Han Ji-an akan berusaha mendekatinya, ternyata Yoonbi bukanlah Yoonbyul dan ia sama sekali tidak mengenalinya. Han Ji-an sangat kaget.
Karena Han Ji-an penasaran, dia pun tetap berusaha untuk mengejarnya. Bahkan ia juga mulai merasa jika sikap Yunbil berubah tersebut karena pertengkarannya tempo hari. Padahal yang sebenarnya berada di hadapannya bukanlah kekasihnya. Han Ji-an yang tidak mengetahui hal itu pun berusaha untuk memahaminya. Hingga pada akhirnya Yunbi mulai memberitahu kepada Han Ji-an dan Cha Song-jo jika dirinya sedang hilang ingatan. Mendengar itu mereka semua sangat terkejut. Ditambah lagi sikap Yunbi yang sangat humble tersebut justru malah membuat mereka semakin terheran-heran. Karena yang mereka tahu sikap Yunbil sangat kasar kepada siapapun. Malam harinya, Yunbi mulai diajak oleh ibunya untuk kembali pulang ke rumahnya. Saat itu, Yunbi terlihat sangat terkejut karena melihat rumahnya yang begitu mewah dan besar. Ditambah lagi, kini Yunbi juga mempunyai sebuah kamar yang sangat besar. Esok harinya, Yunbi mulai masuk ke sekolah. Tentu saja, sekolah tersebut adalah sekolah Yunbyul. Dan sesampainya di kelas, semua temannya sangat terkejut melihat sikap Yunbi. Walaupun wajah Yunbi dan Yunbyul sama, namun sikap mereka sangatlah berbeda. Saat itu Cha Song-jo juga mulai memberitahu kepada semua teman-temannya jika Yunbi sedang mengalami hilang ingatan dan meminta kepada semua teman-temannya untuk memakluminya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Gong Tae juga mulai memasuki kelas itu. Dan mulai dari sinilah kita menjadi tahu jika ternyata Gong Tae adalah siswa yang selalu mencari gara-gara. Bahkan dia pun juga kerap sekali berkelahi dengan siswa-siswa yang lain. Yunbi yang melihat Gong Tae jadi teringat dengan pertemuannya saat di rumah sakit kemarin. Ia juga mengira jika dirinya pasti sangat dekat dengannya. Padahal sebenarnya Gong Tae dan Yunbyul dulu sangat tidak akrab. Kemudian Yunbi mulai dipanggil wali kelasnya dan saat itu ia juga ditemani oleh ketua kelasnya yang bernama Park Min-jon. Guru wali kelasnya tidak mengetahui jika yang sedang berada di hadapannya itu bukanlah Yunbyul. Ditambah lagi wajah mereka yang sangat mirip menjadi sangat sulit untuk dibedakan. Tujuan guru wali kelasnya memanggil Yunbi saat itu hanya ingin memastikan keadaannya baik-baik saja. Yunbi juga mulai memberitahu guru wali kelasnya jika kini dirinya sedang kehilangan ingatan. Mendengar itu, guru wali kelasnya mulai memakluminya. Dan mereka pun diminta untuk kembali ke kelasnya. Saat mereka berdua mulai berjalan kembali ke kelasnya, semua para siswa-siswa yang berada di sekolah itu mulai membicarakan Yunbi dari belakang. Yunbi yang mengetahui hal itu tiba-tiba saja mulai sedikit teringat dengan masa lalu. Dan karena hal itu, dirinya pun menjadi terdiam. Setelah selesai sekolah, teman-teman sekelas mereka mulai mengajak pergi berkaraoke bersama. Seketika, Cha Song-jo dan Lee Si-jin juga langsung menyetujuinya. Tak lupa mereka juga mengajak Yunbi. Namun ternyata Cha Song-jo juga mengajak teman wanitanya yang lain. Dan diketahui jika temannya tersebut bernama Seo Yong-in. Di sisi lain, terlihat Gong Tae yang juga sedang pulang dari sekolah. Tiba-tiba saja dia menjadi kaget melihat Han Ji-an yang berada di sekolah itu. Ternyata Gong Tae sangat mengagumi Han Ji-an karena Han Ji-an telah berhasil meraih medali emas dalam kompetisi renang antar sekolah. Namun lagi-lagi Gong Tae juga kembali dibuat terkejut ketika mengetahui Han Ji-an satu kelas dengannya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja direktur sekolah yang bernama Gung Jae-ho mulai datang menghampiri Han Ji-an. Direktur itu juga memberikan selamat kepada Han Ji-an atas kemenangannya. Tanpa Han Ji-an ketahui, ternyata direktur itu adalah ayah dari Gong Tae. Namun hubungan antara ayah dan anak tersebut sangat tidak akrab satu dengan yang lain. Malam harinya, Yunbi dan semua teman-teman kelasnya mulai berkaraoke dan bersenang-senang bersama. Sayangnya, saat itu mereka mulai mendapatkan masalah karena Yong-eun tidak dapat membayar tagihan karaoke dengan kartu kreditnya. Jadi diketahui jika selama ini Yong-eun selalu mentraktir semua teman-teman kelasnya itu. Dan hal itu dia lakukan agar dirinya mendapat banyak teman. Karena mereka semua tidak dapat membayar tagihan karaoke, mereka semua pun langsung dibawa ke kantor polisi. Untungnya guru wali kelas mereka datang dan langsung meminta maaf kepada pemilik tempat karaoke itu agar masalahnya cepat selesai. Saat itu guru wali kelasnya juga langsung membayar tagihannya. Setelah masalah itu selesai, guru wali kelasnya pun langsung menyuruh mereka semua untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Kemudian terlihat Yunbi dan Yong-eun yang berniat akan pulang bersama dengan menaiki bis.
Saat itu Yunbi berusaha untuk mendekati Yong-eun karena Yunbi merasa jika mereka sangat dekat. Namun Yong-eun yang melihat sikap Yunbi itu justru merasa kebingungan karena dia tahu jika Yunbi teman kelasnya dulu sangatlah kasar. Yong-eun pun juga mulai mencoba untuk menjauhi Yunbi. Bahkan dia pun juga meminta untuk pulang sendiri-sendiri, padahal rumah mereka sangatlah berdekatan. Saat itu Yunbi pun hanya bisa terdiam karena dirinya juga tidak mengetahui apa-apa. Di sisi lain, terlihat ibu Yong-eun yang mulai melaporkan kasus pencurian di rumahnya kepada polisi. Saat itu, ibu Yunbi yang melihat hal itu pun juga langsung menanyakannya. Ibu Yong-eun terlihat sangat kesal karena perhiasan di rumahnya sering hilang. Selang beberapa lama, Yunbi pun juga terlihat mulai berjalan pulang ke rumahnya. Nah, di saat itulah Yunbi melihat ibunya yang sedang berada di luar dan seketika dia pun langsung berlari menghampiri sang ibu. Ternyata, kasus pencurian di rumah Yong-eun tersebut mulai berbuntut panjang. Yong-eun juga mulai diinterogasi oleh seorang polisi di ruang BK untuk dimintai keterangan. Karena polisi itu mendapat sebuah laporan jika Yong-eun menjual perhiasan di tempat pegadaian. Tak berselang lama, tiba-tiba saja salah satu guru BK mulai mencari Yunbi dan saat itu dia juga meminta untuk membuka lokernya. Namun Yunbi yang tidak tahu apa-apa itu pun sama sekali tidak dapat membuka gembok yang berada di lokernya. Di saat itulah tiba-tiba saja Gongtae mencoba untuk membukanya secara paksa dengan menggunakan sebuah kursi. Saat loker itu terbuka, ternyata di dalamnya terdapat sebuah perhiasan milik ibu Yong-eun. Seketika Yunbi menjadi terkejut karena dia sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Gara-gara itu Yunbi menjadi dituduh sebagai seorang pencuri. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Han Yi-an langsung membawa Yunbi keluar. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.